sebenarnya tadi dia sudah jawab masalah emoticon, dia nggak bisa konfirmasi. Kan begitu tadi ya? Oke. Baik, silakan apa pertanyaan? Coba perhatikan dulu ahli. Ini ada emoticon seperti ini. Nah, bisa beda penafsiran emoticon itu. Jatuh. Oke, emoticon lagi. Oke. Sudah, coba diingat ahli. Sebelum ada pertanyaan, silakan. Lanjutkan, silakan. Tanggal 17 Mei ada emoticon senyum. Dan dalam setelah perintah sebagian BB dengan tangan tawas. Tanggal 20 Mei ada emoticon senyum juga. Setelah kata minimal seperempatnya. Ya, dari Kapolda nih. Dari Kapolda ke Kapolresnya. Tanggal 21 Mei setelah kata dilepas bertahap. Ada kata-kata hi. Ya. Nah, apakah ada kesamaan pola dalam ketiga pesan ini? Maksudnya ahli bisa nggak menginterpretasikan maksud ketawa dan emoticon senyum ini? Kalau emoticon bukan keahlian linguistik forensik, itu ahli semiotik. Oke, cukup. Tadi sudah dijawab, Pak. Baik. Yang lain pertanyaannya? Baik, Majelis. Kami menemukan banyak kata yang menurut kami merupakan sandi. Seperti tadi ahli juga jelaskan, itu sandi. Dalam BAP forensik ini kami banyak menemukan kata-kata galon, sembako, buah, barang. Nah, apakah kalimat-kalimat ini digunakan tidak pada tempatnya? Dan apakah ahli bisa kita sebut sebagai sandi kalimat-kalimat ini? Kata yang tidak punya makna umum berlaku khusus itu disebut dengan sandi. Dan sandi itu hanya para pihak yang memahaminya. Ya. Kalau sandinya keliru, maka ada konfirmasi dari lawan bicara. Kalau sandinya keliru. Jadi kalau menggunakan kata galon, tetapi tidak dikonfirmasi, maka para partisipan memahami bahwa itu adalah misalnya sandi terhadap galon. Oke. Apakah kita bisa memahami kata sandi ini secara kontekstual? Saya kasih contoh. Misalnya seorang Kapolda memerintahkan seorang Kapolresnya untuk mengisikan sabu BB barang bukti sabu dengan tawas. Ya. Setelah itu dia menghubungi juga ya si A tadi Kapolda ya, menghubungi si B Kapolresnya. Dia menghubungi juga si C temannya, teman baiknya, teman dekatnya. Ya. Iki ono barang 5 kilo. Wes golek nolawan. Ya. Nah, kan di situ ada barang. Di situ kan ada kata-kata barang. Iki ono barang 5 kilo, wes golek nolawan. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial, kini makin sensasional. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Gue suka. Mie sedap kari kental spesial, Resep baru. ya kari kau cobain. Dari Wingswood. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Ibu, wanginya enak. Kan pakai kecap favorit Ade. Wah, kecap banget. Karena sejak dulu dibuat menggunakan bahan yang Nggak sama. pernah berubah. Iya, Malika yang dirawat seperti anak sendiri jadi satu dari 4 bahan alami. Makanya rasanya selalu enak. Selalu enak masakan ibu. Karena rasa nggak pernah bohong. Bango, benar-benar kecap. Kita butuh kesegaran. Clear Fresh Cool Lemon. Teknologi anti ketombe terbaik 3 kali bersih total. Sikat habis ketombe basah, minyak, dan gatal.
100% yakin. Clear, sekat habis. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Deodoran dengan face serum untuk noda gelap di ketiak. Menarik juga ya. Aku penasaran sih. Baru Dove Ultimate Repair. Dengan kandungan face serum vitamin B3, mengurangi noda gelap di ketiak. Jauh lebih tersamar kan? Thank you, Dove. Coba Dove Ultimate Repair. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Pengen makan bareng temen di luar, tapi takut kulit kering dan belang? Kembalikan cerahmu dengan Vaseline UV Extra Brightening baru. Dengan Glutaglow, 30 kali kekuatan antioksidan untuk kulit cerah terasa lembab dalam 3 hari. Vaseline baru. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen pelopor deterjen tumbuhan. Axe yang diperbarui. 48 jam lawan bau badan dan wangi tahan lama. Hey, hang out yuk. Cuma Axe yang wanginya memikat apapun situasinya. 48 jam lawan bau badan dan wangi tahan lama. The new Axe Evac. Jangan anggap remeh sakit pinggang biasa. Ini bisa menyebabkan syaraf terjepit. Jika tidak ditangani dengan tepat, sakit pinggang ringan bisa menyebabkan kelumpuhan. Sudah jutaan pasien di dunia tertolong menggunakan terapi lumbar pillow. Terapi 15 menit setiap hari, bantu jaga pinggang makin sehat. Pakai lumbar pillow. Jago lumbar pillow terapi yang mengobati saraf terjepit hanya dengan berbaring, membuat pengobatan sakit pada pinggang yang biasanya sangat sulit menjadi mudah untuk disembuhkan. Kerja di kantor atau di rumah, jika sakit pinggang menyerang, langsung terapi lumbar pillow. Awas, jangan ambil risiko. Hanya Jago lumbar pillow yang sudah dipercaya puluhan tahun. Main dengan cicit jadi lebih seru tanpa takut sakit pinggang. Dengan pengatur suhu panas yang bisa disesuaikan, struktur pengatur tekanan membantu memulihkan lengkung tulang pinggang sehingga saraf yang tadinya terjepit akan terbebas. Hasilnya, rasa sakit pada pinggang akan berangsur-angsur menghilang. Saraf kejepit, nggak boleh terapi pakai yang keras-keras. Pakai lembar pillow, bantal yang empuk, jadi bikin pinggang makin nyaman. Sering merasa lelah, sakit pada pinggang dan punggung, atau saraf terjepit, Jago lumbar pillow akan memberikan cara Anda mengobati saraf terjepit. Jika tulang sehat, naik turun tangga pun bisa dilakukan dengan nyaman. Kebahagiaan bersama keluarga pun dapat Anda rasakan. Generasi terbaru Jago lumbar pillow terapi merupakan alat terapi saraf terjepit yang sudah dipercaya. Memiliki pengaturan struktur tekanan dengan pengatur suhu panas yang bisa disesuaikan. Cukup hanya berbaring. Struktur pengatur tekanan membantu memulihkan lengkung tulang pinggang dan mengurangi beban pada cakram tulang pinggang. Sehingga saraf yang tadinya terjepit akan terbebas. Hasilnya, rasa sakit pada pinggang, kaki akan berangsur-angsur menghilang. Ingat, saraf terjepit. Ingat lumbar pillow. Selanjutnya, ketika ada 3 pola komunikasi, ya, A dan B, B dan C, C dan A, ya, A Kapolda, B Kapolres, C teman dekat Kapolda, ya, A Kapolda, B Kapolres, C teman dekat Kapolda. Hasil komunikasi A dan B disampaikan oleh B Kapolres tadi kepada teman dekat Kapolda, si C tadi. Ya. Hasil komunikasi B Kapolres tadi disampaikan B dan C Kapolres tadi dengan teman dekat Kapolda disampaikan kembali ke A, baik oleh B maupun dengan C, baik B, C. Pertanyaannya,
Pertanyaannya, apakah komunikasi ini sifatnya saling terhubung dengan satu dan lainnya? Saling apa? Maksud saling terhubung dengan satu dan lainnya. Ya. Komunikasi diukur dia saling terhubung atau tidak dilihat dari pertalian maknanya. Membicarakan tentang apa? Hal yang sama, ya. Kalau membicarakan tentang hal yang sama meski dengan kata yang berbeda, maka dia adalah satu pertalian komunikasi meskipun pelakunya berbeda. Apa yang disampaikan A ke B, disampaikan lagi B ke C. Maka A ke B adalah komunikasi, B ke C adalah komunikasi meskipun isinya sama. Berarti tidak mungkin si A, seorang Kapolda itu interpretasinya berbeda sendiri daripada B dan C ya. Karena yang dibicarakan sama. Jangan gitu. tarik kesimpulan sendiri. Tanya yang Iya, Siap. tanya pendapatnya. Baik. Kita catat, kita buat kesimpulan masing-masing. Pendapat ahli gimana? Silakan. Interpretasi bisa mengundang jawaban atau respon lawan bicara kalau pembicaranya tadi tidak menyampaikan maksud dengan konstruk kalimat yang tepat. Ya. Jadi apa yang dimaksudkan tidak dituangkan dalam kalimat yang menyampaikan maksud. Oke, jadi tidak bisa bercanda tapi konstruknya perintah. Maka maksud bercandanya tidak sampai dengan kalimat perintah. Berarti, sebaliknya, perintah tidak bisa dengan kalimat yang bercanda. Maka tidak akan ditangkap sebagai maksud perintah. Seperti itu. Perintah tidak mungkin bercanda gitu ya. Baik. Kita kasih contoh izin majelis. Sekali lagi majelis. Si B, Kapolres, ya, melaporkan ke A, Kapoldanya, hasil penjualan BB 300 juta. Si A, Kapolda itu protes karena harga berbeda dengan apa yang disepakatinya oleh temannya tadi, si C, ya kan? Si A, Kapoldanya, memerintahkan si B, seorang Kapolres tersebut, untuk tarik balik, tidak stop, tarik balik nggak sesuai, gitu kan? Nah, si B, si Kapolres tadi berkomunikasi dengan si C, si temannya Kapolda tadi, ya. Namun kemudian si C mempertanyakan perintah tarik balik tersebut ke si A. Nah, menurut ahli, siapa pengaruh yang paling besar di sini? Yang paling menentukan antara tarik baliknya, terus yang paling mengarahkan untuk bagaimana transaksi tersebut? Ada dua perintah dari konsep yang disampaikan oleh penasihat hukum. Yang pertama perintah menukar tadi, perintah menukar. Kemudian kedua adalah perintah untuk transaksi sesuai dengan harga. Siapa yang menentukan? Maka dalam konteks percakapan jual beli adalah pemilik barang atau orang yang memiliki kuasa atas harga suatu barang. Saya tidak tahu dalam konteks itu yang memiliki barang itu siapa atau yang memiliki kuasa atas barang itu siapa. Cukup? Atau ada lagi perlu pendapat? Cukup ya Mulia? Cukup ya. Ada lagi? Silakan. Ada atau enggak? Ada. Dijawab dong ya. Masih ada sedikit, masih ada satu. Silakan. Hanya dua yang mulia. Kayak ahli yang mana? Ahli forensik. Yang sudah jangan lagi. Baik yang mulia. Saudara ahli kan menjelaskan tadi mengenai ekstraksi ya. Apakah saudara ahli boleh menjelaskan bagaimana cara ekstraksi terhadap percakapan, voice call, atau mungkin foto, bahkan mungkin pemberian location ya, pengiriman location, apakah itu sama atau berbeda? Karena di dalam metodologi itu kan jelas. Pertanyaannya itu yang mulia, apakah saudara bisa menjelaskan bagaimana proses ekstraksi terhadap percakapan, apakah sama, berbeda? Kalau berbeda seperti apa? Baik, silakan. Untuk percakapan WhatsApp sendiri dengan melampirkan attachment semuanya ini terkait, Pak. Jadi dari pesan didapatkan dari database, di database ada pesan, bodinya, ada time stamp-nya, ada attachment-nya. Nah, untuk attachment-nya sendiri di database hanya berupa link, hanya berupa nama. Filenya sendiri pada internal memory device. Jadi satu keterkaitan, Pak, tidak bisa terpisahkan, tidak berbeda-beda.
satu keutuhan. Baik. Ahli, pertanyaan berikut. Sejauh ahli menjadi saksi ahli, apakah ada kemungkinan dalam nomor HP yang sama digunakan aplikasi WA? Katakanlah aplikasi WA itu dapat di-cloning atau diduplikasi terhadap 2 handphone namun aplikasi itu sama. Tidak memungkinkan Pak, dari sistem aplikasi WhatsApp sendiri ketika kita meregister, memindahkan nomor yang kita punya, otomatis di device yang lama pasti ke logout. Tidak memungkinkan untuk 2 nomor yang sama. Oke, baik. Terima kasih Yang Mulia. Oke, cukup. Majelis, izin majelis, sedikit lagi majelis. Sedikit lagi atau majelis. Satu? Hanya satu. Satu ya? Hanya satu Oke, majelis. cukup satu. Silakan. Izin majelis, kami dari tim PH mau menanyakan mengenai surat yang diakui oleh Bapak Teddy kemarin majelis. Karena kan selain beliau mengakui dan ada dalam fakta persidangan, kami hanya ingin bertanya mengenai maknanya saja. Baik, silakan. Terima kasih majelis. Silakan. Untuk ahli bahasa. Untuk ahli bahasa, betul majelis. Pindahkan mic-nya ke ahli bahasa. Jadi kita berandai bahwa ada seorang Kapolda bernama A, ada Kapolres bernama Jawab B. saja, ini ada surat seperti ini. Baik majelis. Bacakan dia. Terang majelis. Minta tanggapannya. Baik, silakan. baik. Jadi setelah Kapolda, menyangkut tadi juga, ya, setelah Kapolda dan seorang Kapolres tersebut ketangkap, ya, Kapolres tersebut mau mengungkap kasus tersebut dengan jujur dan berterus terang. Ya. Namun, ini contoh majelis ya. Namun si A Kapolda tadi, ya, kita asumsikan dia tidak mau. Dan jangan seperti itu. Saya tidak mau begitu bertanya ke ahli. Contoh. Pertanyakan. Ini contoh. Bacakan apa yang tertulis di situ. Minta tanggapannya. Jangan saudara yang menerangkan. Iya, nanti terpengaruh dia. Bukan ahli nanti bapak itu. Ya, kasihan. Bacakan apa kata-katanya itu. Minta tanggapan dari dia. Silakan. Baik, majelis. Silakan. Untuk Dodi atau istrinya, ya, komunikasi antara Dodi dengan Arif tidak ada saksi. Iya. BB yang ditemukan di rumah Dodi jawab tidak tahu atau kayu gaharu milik Arif. Iya. Arif mantan pengedar. Dodi harus menyatu dengan saya. Tarik semua keterangan yang memberatkan saya dan Dodi. Buang badan ke Arif. Satu saksi bukan saksi. Contoh yang berikutnya, skenario titik 2, penangkapan Linda atau Anita, tetapi Arif yang melanggar rencana dan barang punya Arif. Berikutnya, tidak ada penyisihan barang bukti. Ya pemirsa, sidang lanjutan kasus peredaran narkotika saat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di mana hari ini 3 terdakwa disidangkan, yakni ada Dodi Prawira Negara, Linda Pujiastuti, dan juga Kasranto. Hari ini jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi ahli, di mana tadi 2 sedang didalami atau diperiksa oleh majelis hakim adalah Rujit Kuswinoto selaku ahli digital forensik dan Kris Sanjaya ahli bahasa, dan rencananya juga akan hadir ahli pidana, yakni Eva Ahjani Zulfa yang akan dihadirkan dalam sidang hari ini. Seperti diketahui, para terdakwa ini bekerja sama dengan Teddy Minahasa untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Dan para terdakwa ini pemirsa didakwa melanggar pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Demikian Breaking News TV One. Anda bisa menyaksikan informasi menarik lainnya di program selanjutnya di Apa Kabar Indonesia Siang bersama rekan Ken Ane dan Vena Kintan. Saya Putri Windasari pamit undur diri. Sampai jumpa.